Jadi memang sejak zaman dahulu kita sudah melihat posisi Batam itu kan sangat strategis. Betul. Berada di Selat Malaka, kemudian ada Singapura yang berkembang begitu cepat, kemudian ke atas ada China. Nah, posisi strategis ini yang dimanfaatkan oleh pemerintah mulai dari menetapkan dia sebagai otorita Batam. Kemudian kita kembangkan karena harus ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Kita kembangkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, dari KPBPB inilah atau FTZ yang kita kenal itu, industri manufaktur sudah mulai masuk. Karena kita memiliki daya saing. Mulai dari kepabeanan, cukai, kemudian dari ketenaga kerjaan, kita memiliki daya saing. Nah, tapi kita tidak melihat hanya bahwa Batam adalah hanya sebagai industri saja, industri manufaktur. Kita kembangkan lagi bahwa Batam ke depan paling tidak kita mulai mengambil manfaat dari Singapura berkaitan dengan pemanfaatan jasa. Oleh karena itu kita kembangkan jasa itu tidak hanya pariwisata, tetapi juga kita sudah masuk ke industri digital. Industri animasi juga sudah mulai kita kembangkan. Industri transportasi sudah mulai kita kembangkan. Betul. Nah, kita melihat pengembangan industri-industri ini tentu kan harus kita lihat daya saingnya paling tidak harus sama dengan kawasan lain. Singapura, samping Singapura ada Johor. Nah, kita lihat perbandingan fasilitasnya. Kalau kita hanya mempertahankan FTZ saja fasilitasnya, ini kurang menarik nih. Betul. Makanya pemerintah beri lagi namanya kawasan ekonomi khusus. Betul. Jadi Batam ini diberikan berbagai fasilitas yang tadi kalau misalnya temanya bagaimana serangan investasi itu masuk, itulah yang kita ingin harapkan. Nah, di atas FTZ kita berikan 2 KEK yang ada sekarang, yaitu adalah KEK Batam Aeroteknik, itu adalah untuk MRO. Kemudian kita kembangkan kawasan digital namanya Nongsa, KEK Nongsa, Nongsa Digital Park, NDP. Nah, itu untuk pengawasan pariwisata, di situ ada marina. Kemudian kita kembangkan industri film animasi, itu adalah salah satu kita punya Infinite Studio. Yang beberapa film digitalnya sudah mendapatkan award, kayak Peter Rabbit, dapat Emmy dan lain sebagainya. Kemudian ada juga film layar lebar yang dikombinasikan, karena di situ juga studio animasi plus studio outdoor, ada sekali di situ. Nah, ini juga dikembangkan bersamaan dengan kerjasama dengan Singapura juga. Nah, digital kita bangun di Batam sebagai untuk data center. Nah, ini sudah masuk nih investasi untuk data center. Pemerintah juga menempatkan salah satu data centernya di kawasan Nongsa ini untuk tier 4. Nah, untuk tier 3 sudah masuk, ada dari Amerika, ada dari China, dari Hong Kong, dan ini sudah mulai berinvestasi. Nah, kita harapkan ke depan bahwa dengan fasilitas ada, dengan dukungan pemerintah, kemudian ada BP Batam sekaligus di situ juga merangkap wali kota Batam, itu memberikan daya tarik, daya saing investasi yang lebih menarik dari yang ada. Jadi kalau misalnya Mas Gibran ke Batam sekarang, mungkin agak terkaget gitu ya, jadi tidak hanya investasinya berkembang, infrastruktur kotanya juga itu sudah berkembang untuk mendukung itu. Karena kalau tidak, infrastruktur kotanya tidak dikembangkan, dia akan membuat industrinya macet. Nah, tetapi kita tidak meninggalkan basic industri manufaktur. Misalnya kita bangun adalah industri kilang. Kita ada McDermott di sana. McDermott mungkin kalau kita lihat beberapa kemarin sudah mengirimkan itu offshore yang untuk dikirimkan ke beberapa tempat lainnya untuk offshore minyak dan lain sebagainya. Sedang sekarang mereka mendapatkan kontrak 2 atau 3 lagi dan itu sangat big sekali, dan itu salah satu yang terbesar di Asia yang untuk pembuatan offshore atau rig dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu kemajuan di Batam karena kita memiliki daya saing. Kita memiliki daya saing, kemudian SDM kita itu jangan dianggap enteng. SDM kita tuh qualified-nya internasional, sehingga industri-industri itu tidak hanya menginvestasikan, tetapi dia juga membutuhkan SDM. Anda bayangkan MRO kan butuh SDM standarnya internasional, punya sertifikat, dan kita sedia ada SDM-nya, dan itu ada trainingnya, ada vokasinya. Nah, di McDermott tadi juga harus butuh tukang las misalnya. Kualitas kita standarnya internasional sama. Kita punya tukang las yang untuk bawah laut standarnya internasional. Bahkan mungkin kita kompetitif dengan tenaga kerja asing untuk kualitas yang sama. Jadi tidak perlu diragukan. Tempat kita menarik, kemudian insentifnya ada, kompetitif, minat investasi ada. Nah, ini yang kita dorong, kembangkan. Dan mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun
kita memang tidak ingin menyaingi Singapura, tetapi manfaat yang ada di Singapura kita tarik juga, sepanjang juga kita menarik minat investasi global dan kawasan. Jadi gitu Mas Gibran. Kalau kita lihat kan Pak, rata-rata para investor ini ya, karena mungkin Singapura ini sebagai hub juga ya kita lihat tentunya. Sehingga tentunya masuk ke Singapura baru nantinya akan berimbas terhadap daerah-daerah atau ya kawasan-kawasan di sekitar Singapura juga termasuk Batam. Ada juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah salah satu yang ya kalau kita lihat bukan dengan Singapura bersaingnya, tapi daerah Johor Malaysia ini juga kan kalau kita lihat sedang berkembang juga industri manufakturnya kita lihat. Nah seperti apa tentunya Batam ini akan menjadi pemenang lah ya bisa saya katakan jika bersaing di kawasan negara-negara peers kita seperti yang ada di Asia Tenggara untuk bisa menggait kalau misalnya masuknya ke Singapura sebagai hubnya, tapi pilihan utamanya setelah Singapura ya Batam. Ya, tentu di atas ada Johor. Johor juga berkepentingan untuk menarik investasi yang sama, mendapatkan manfaat dari Singapura. Nah, tadi kan kuncinya adalah bahwa kalau ada kompetisi, daya saing kita harus lebih baik daripada dia. Paling tidak sama. Nah, ini yang kita kerjakan. Nah, memang kalau misalnya kan ada dua hal, ada arus barang, ada arus orangnya. Nah kalau arus barang kan relatif sama, bahkan mungkin Johor agak lebih baik karena dia terhubung dengan jalan darat gitu loh. Kalau kita kan harus melalui kapal angkut. Nah oleh karena itu kita memberikan fasilitas yang paling tidak sama. Nah sekarang kita ingin kembangkan misalnya. Secara pelayanan keimigrasian kita relatif lebih baik saat ini. Tetapi kita akan berikan lagi fasilitas kalau misalnya orang bolak-balik ya. Tenaga kerja misalnya tadi karena dia basisnya di Singapura tetapi dia punya proyek di Batam, dia kan harus bolak-balik. Nah kalau bolak-balik dengan mekanisme biasa kan akan menghambat. Kita kasih fasilitas misalnya pakai smart card, pakai kartu saja. Kita sudah trust, orangnya sudah terekam datanya, dia datang balik ke Singapura, ke Batam, balik lagi. Atau bahkan mungkin nanti dia tinggal di Batam. Karena living cost-nya jauh lebih baik. Rendah begitu. Cuma memang kita secara ekosistem ini juga kita kembangkan. Ekosistem itu kan tidak hanya orang bekerja, tetapi ada industri pendukung, sekolahnya, standar internasional, rumah sakitnya. Nah, dua jasa ini kita juga dorong sekarang Batam untuk mengembangkan itu. Universitas bertaraf internasional, rumah sakit yang kita kembangkan untuk KEK kesehatan yang sudah mulai kita kembangkan di Sanur, kita akan kembangkan juga di Batam. Sehingga nanti ekosistem di Batam itu, walaupun belum sama persis dengan Singapura, beberapa elemen ekosistem pendukungnya sudah akan kita bisa penuhi. Dan ini kita ajak Batam ke roadshow ke Inggris ya, untuk bertemu dengan King College London Exeter gitu loh. Untuk menarik minat, kalau you bikin pendidikan, kenapa? Inggris karena mungkin ada keterkaitan dengan Malaysia ya, karena persemakmuran. Kan ada beberapa universitas Inggris yang beroperasional di Malaysia. Nah kita juga ingin kembangkan. Nah King College ini menaruh minat walaupun belum berencana berinvestasi, tetapi kalau ini kita bisa manfaatkan dengan keunggulan yang ada tadi, jadi manufakturnya dapat, pariwisatanya dapat, digitalnya dapat, ekosistem pendukungnya dapat, kesehatannya ada, pendidikannya ada. Jadi orang kalau misalnya nanti memilih investasi di Batam tidak ada alasan gitu.